Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, saya sudah lama nggak membahas digital asset ya. Terakhir saya membahas digital asset itu tahun yang lalu, yaitu tentang Hara. Memang sangat luar biasa sekali, dan sekarang Hara itu sedang proses menuju ke 5 tahun lagi ya, sekitar 5 tahun lagi. Kita doakan semoga pertanian di Indonesia juga semakin bagus, dan nanti Hara juga semakin membaik. Dan di topik saya kali ini, saya akan membahas tentang sebuah pergunjingan di dunia tentang digital asset ya, apakah digital asset dan sebagainya. Padahal ini perspektifnya sangat bagus sekali, dan ini adalah sebuah mata uang dunia yang sudah memang digunakan di banyak tempat ya. Nah, bagaimanakah digital asset tersebut mengguncang dunia selain satu ini? Jadi channel Success Before 30 ini adalah sebuah channel yang memang memberikan edukasi, perspektif yang positif, suatu pandangan yang akan bisa memberikan Anda gambaran yang positif ke depannya. Nah, bicara salah satu digital asset yang sangat fenomenal, tentu beberapa tahun belakangan adalah Bitcoin. Banyak orang yang bertanya sama saya, Pak, Bitcoin itu bagaimana? Selama ini saya tidak pernah mau membahas ya, tetapi saya di sini ingin memberikan suatu perspektif dari pandangan saya ya. Jadi tentunya ini versi saya ya, karena saya sendiri selalu mengajarkan tentang 3 cara menabung, yaitu saham, emas, dan properti. Tapi ketika saya mulai beberapa tahun belakangan, saya mulai mempelajari apa itu digital asset, salah satunya Bitcoin. Jadi ada juga Ethereum dan sebagainya. Nah, tetapi saya mulai belajar apa sih sebetulnya digital asset ini. Nah, saya juga melihat bahwa ke depan di industri 4.0 ini, maka suka nggak suka, mata uang dunia digital ini akan berubah menjadi sebuah currency yang baru, sebuah mata uang yang baru. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sebuah currency atau mata uang dunia ini, semua orang mempunyai suatu pandangan. Kita ambil satu contoh sekarang seperti kayak Facebook. Ya, Facebook sendiri sekarang juga mempunyai mata uang digital ya yang bernama Libra. Ya, tahukah Anda itu? Nah, ketika sebuah Facebook aja sudah melirik ke mata uang digital Libra, jadi ada apa dengan digital asset ini? Nah, kita nggak bisa pungkiri salah satu pelopornya adalah Bitcoin. Nah, tentunya masih banyak pergunjingan. Anda tahu kenapa banyak pergunjingan? Karena satu, fluktuatifnya terlalu tajam. Jadi kadang naik, turun, itu sangat cepat sekali. Jadi kalau dulu mungkin Bitcoin itu harganya mungkin satu BTC atau satu mata uang digital itu dulu harganya mungkin masih sekitar, ya kita ambil aja seperti $10, $100. Wah, sekarang Bitcoin harganya juga bisa lebih dari satu Bitcoin itu harganya bisa pernah sampai hampir 20.000 ya US dollar. Ya, jadi bayangkan dari 100 ke 10.000 itu kenaikannya sangat cepat sekali. Nah, tentu banyak orang mempermainkan dan banyak orang mengambil take advantage. Dan akhirnya citra Bitcoin yang bagus itu yang ditemukan sama penemunya tahun 2009 ya, itu menjadi sebuah permainan yang akhirnya dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu. Nah, sekelompok orang tertentu inilah yang mengendalikan harga yang liar, naik turun. Beda sama saham. Kalau saham harganya juga lebih tidak terlalu fluktuatif. Kenapa? Karena investornya banyak, pemegang saham banyak. Saya suka memberikan edukasi itu begini. Kalau sebuah rumah kos itu kan lebih sehat kalau kamarnya banyak dan penghuninya banyak. Ya, maka stabilitas bisnis kos-kosan ini baik. Tapi yang bisnis kos-kosan ini mulai bermasalah ketika kamarnya sedikit dan kita mengharapkan penghuninya juga tinggal terus. Maka kesehatan atau resiko cash flow daripada bisnis kos-kosan ini bermasalah. Nah, jadi artinya apa? Jumlah orang yang menghuni kos tersebut itu sangat menentukan. Ya, sama juga dengan Bitcoin. Kenapa saham lebih stabil? Karena saham ini sudah terbukti umurnya sudah
jauh lebih lama daripada digital currency seperti kayak Bitcoin tersebut. Karena penggunanya masih sedikit, otomatis seperti bisnis kos-kosan itu tadi, akhirnya kestabilan daripada harga tersebut fluktuatifnya naik turun tajam. Kadang bisa 10.000 US dollar, kadang turun 5.000 US dollar dalam hitungan beberapa minggu saja. Dan itu tidak terjadi. Tapi itu juga terjadi pada waktu saham pertama kali juga seperti itu. Anda masih ingat Amazon? Amazon pertama kali go public, harga sahamnya itu sangat-sangat tidak stabil. Ya, fluktuatif. Banyak orang tidak percaya waktu itu sama Amazon. Tetapi ketika akhirnya Amazon dipercaya 10 tahun kemudian, dan akhirnya harga Amazon itu menjadi sangat stabil. Kenapa? Karena penggunanya sudah banyak. Karena banyak orang yang sudah trust. Dan dia melihat itu investasi jangka panjang ke depan. Sahabat entrepreneur, Bitcoin, ya, itu barusan booming beberapa tahun belakangan. Nah, informasi-informasi seperti ini, kalau ditangkap sama orang yang paham kekuatan digital aset, dia tidak akan melepas aset ini. Karena apa? Ini yang sering saya sampaikan. Aset dan investor dan trader itu dua hal yang berbeda. Kalau trader hari ini beli, 5 detik kemudian udah dilihat naik atau turun. Karena profesinya trader. Tapi kalau investor, Anda beli, kemudian Anda diamkan 5 tahun, 10 tahun, dia akan naik. Bayangkan apa yang terjadi kalau waktu Jack Ma atau IPO pertama kali. Harga daripada saham Alibaba, Anda tahu harganya berapa? Murah sekali. Dan dia berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ikut membesarkan Alibaba selama 20 tahun. Nah, barulah harga saham IPO Alibaba itu sangat besar sekali. Suatu IPO-nya mengalami kenaikan berkali-kali. Karena apa? Penggunanya banyak, karena orang sudah percaya. Nah, masalah Bitcoin ini penggunanya tidak sebanyak saham. Ya, dan banyak pengguna pun itu bukan uang nganggur dalam istilah uang yang tidak terpakai, tapi uang yang mungkin hasil dari pinjaman, gesek kartu kredit, kemudian pinjam temennya, hutang orang tua, berharap kaya cepat. Nah, ini yang salah. Akhirnya Bitcoin yang menjadi bagus mata uang currency ini menjadi jelek matanya di mata masyarakat karena perilaku oleh orang-orang yang pengen cepat kaya. Nah, edukasi seperti ini, saya sangat menganjurkan Anda itu untuk download aplikasi Luno. Ya, jadi aplikasi Luno, Anda silakan lihat di bawah. Luno adalah sebuah aplikasi yang sangat bagus untuk edukasi tentang apa itu digital currency. Saya ambil satu contoh di sini. Saya langsung buka ya aplikasi Luno sekarang. Nah, Anda lihat ini ya, di linknya ya. Ini kata-katanya seperti ini. Luno.com. Ya, kata-katanya seperti ini, dollar cost averaging sebagai strategi investasi Bitcoin Anda. Nah, ini adalah sebuah edukasi yang penting, apalagi market yang masih baru. Ketika market masih belum terlalu luas, marketnya masih baru, otomatis aplikasi ini, edukasi yang ada di aplikasi ini, semuanya gratis. Murni diberikan konten gratis, sama layaknya Anda belajar di channel Success Before 30 ini. Saya berikan konten gratis pembelajaran tentang ilmu motivasi bisnis. Saya berikan semuanya gratis sehingga Anda dengan senang subscribe. Terima kasih dukungannya. Begitu juga dengan Luno. Nah, Anda mencari informasi sana sini tentang Bitcoin lah, tentang Ethereum lah, tentang dan segala gonjang-ganjing kontroversinya. Anda jangan cari dari sumber lain yang belum terpercaya. Nah, saya sangat merekomendasikan kalau Anda mau serius investasi ini sebagai digital aset ke depan, saya sangat merekomendasikan Anda untuk download Luno. Nah, Luno ini adalah sebuah aplikasi edukasi yang terbaik dan sebagai sarana exchanger terbaik yang didirikan di Inggris tahun 2013. Dan di sini kata-katanya itu edukasinya sangat informatif, edukatif, dan yang terpenting, Anda tahu ini adalah digital asset untuk masa yang akan datang. Sama seperti saya hari ini mengedukasi digital asset, tidak pernah, wah, masuk 5 bulan kemudian kaya mendadak. Nggak ada, itu money game. Nah, celakanya Bitcoin yang begitu baik dijadikan sasaran money game oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sekali lagi, ilmunya seperti kos-kosan itu tadi. Nah, jadi saya sangat anjurkan
Anda download aplikasi Luno, ada linknya di kolom deskripsi. Anda akan silakan cari. Silakan download sebanyak-banyaknya. Referral bagikan pada teman sebanyak-banyaknya. Di situ ada kode referral juga. Ya, Anda tahunya dari kontak Success Before 30. Dan silakan Anda setelah pelajari konten Luno tersebut, di situ kontennya dalam bentuk bahasa Indonesia, Anda bisa menambah ilmu dan wawasan secara tepat, akurasi, tepat dari pakarnya. Bukan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan dari orang yang tidak paham. Bukan dari orang yang asal-asalan, trader yang nggak jelas dari mana, berani ngomong begini-begitu, tapi memberikan informasi yang tidak tepat. Karena ini very early, ini adalah sangat-sangat baru. Sehingga saya kalau bicara ini pun juga tidak berani menjanjikan sesuatu. Kenapa? Memang nggak boleh menjanjikan. Nah, Luno ini memberikan edukasi di mana dunia ini akan berubah menjadi seperti apa ke depannya. Ini sangat penting. Oke, jangan lupa download aplikasi Luno sekarang juga. Anda akan banyak dapatkan edukasi informatif tentang digital aset seperti Bitcoin, Ethereum, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya, bagaimana supaya Anda bisa menyimpan digital aset ini dalam jangka yang panjang. Terima kasih sahabat entrepreneur. Selamat menikmati informasi yang luar biasa, and always salam hebat luar biasa.